Duh, mulai dah. Iya, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuri la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bersama dengan channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana kami akan membahas tentang bagaimana wirid yang mana bisa menimbulkan khodam atau jin pendamping. Ini luar biasa ini. Kita akan kumpas tuntas bahwasannya tidak semua wirid yang kita amalkan itu baik untuk diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada satu fenomena sekarang ini kita lihat banyak halakoh-halakoh, banyak tempat-tempat pengajian yang mana mengatasnamakan torekot. Nah, torekot apapun namanya itu, atau pengajian sholawatan, tempat pengajian untuk membangkitkan keimanan kita kepada Allah dengan wirid la ilaha illallah, 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 sampai ada yang sampai tahu-tahu bergetar, ya, dirinya sampai joget-joget la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak menyadari hal itu. Maka inilah yang dinamakan wirid yang mana salah kaprah dalam menempatkan wirid tersebut. Ya. Oleh karena itu, pembahasan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang wirid, zikir, doa, amalan-amalan apapun itu yang akan mengakibatkan, bukan malah bisa menjadikan hati kita tenang, menemukan ketenangan dalam hati kita, tetapi menjadikan panas emosi ketika kita setelah wirid zikir, baik wirid yang kita ucapkan itu, tapi apa yang terjadi dalam diri kita, emosional, tidak gampang, yaitu memaafkan orang lain, bisa jadi mudah terprovokasi, mudah panas diri kita ketika terdengar omongan-omongan yang tidak baik terjadi pada diri kita. Padahal orang melihat kita ahli wirid, ahli zikir. Tapi kenapa itu terjadi? Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kekeliruan-kekeliruan dalam wirid, zikir, amalan-amalan inilah yang menjadikan nantinya muncul satu khodam, yaitu jin pendamping diri kita. Bagaimana kok bisa muncul dalam diri kita? Yaitu yang pertama yang harus kita ketahui, ketika kita wirid, ketika kita zikir, ketika kita melakukan amalan-amalan, itu harus kita tahu bahwasanya amalan tersebut yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita ingin selamat, maka kita
Ikuti saja syariat yang sudah diberikan contoh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setelah sholat kita berwirid subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. 33 kali, 33 kali sampai selesai kita baru afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita masukkan dalam hati kita. Nah, dengan cara wirid yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad inilah nanti wirid zikir kita ini menjadikan ketenangan dalam hati kita, menjadikan ketenangan dalam batin kita, yang mengaplikasikan dalam bentuk perbuatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ini yang harus kita ketahui. Syaratnya yaitu ikuti wirid maupun zikir yang sudah ditentukan, yang sudah dicontohkan oleh beliau baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa terjadi ketika kita wirid itu menjadi khodam, ada jin pendamping dalam diri kita, yaitu kita salah niat. Kita melakukan amalan-amalan wirid zikir itu salah niat, bukan karena Allah, bukan karena Allahnya, tetapi karena nafsu duniawi kita mengejar keinginan sesuatu yang harus kita tuju. Contohnya seperti ini, ada seorang ustadz ataupun kiai, saya kasih amalan wirid niki, wiridnya baik, istighfar 1000 kali, istighfar 1333 kali, atau supaya rezekinya lancar, wiridannya ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya fatahu, ya rozak, ya fatahu, ya rozak, ya fatahu, ya rozak, pakai asmaul husna. Ini bisa jadi karena tujuannya duniawi, niat kita wirid zikir sudah bagus, asmaul husna yang kita sebut, yaitu sifat-sifat Allah, kebesaran Allah yang kita sebut, tetapi tujuan untuk duniawi, niat yang salah, maka yang datang timbul pada diri kita ini menjadi khodam, jin, yang mana jin itu sendiri akhirnya merasuki dalam diri kita, yaitu nafsu untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya apa? Bukan lagi karena Allah, lillahi rabbil alamin, wirid bukan karena lillahi ta'ala, tetapi wirid zikirnya karena mencapai tujuan, yaitu supaya dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Itulah yang nantinya menjadikan khodam, jin itu datang, yang mana mengelabui diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita harus tahu bagaimana cara-cara wirid dan zikir. Karena ketika kita berwirid ya fatah, ya rozak, ya fatah, ya rozak, sifat itu, asma itu bisa jadi jin yang namanya fatah, jin yang namanya rozak, karena ya itu harfu nida kalau dalam kaidah bahasa Arab, yaitu panggilan. Ya fatah, wahai fatah, ya rozak, wahai yang memberi rezeki. Siapa di situ? Maka harus kita niatkan, kita tanamkan di situ ada sifatnya, pemilik pemberi rezeki, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dari rahmati oleh Allah, maka ketika kita wirid zikir asmaul husna, bisa jadi harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Fatah, ya Allah, ya Rozak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Hamid, ya Rozak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Allah lah yang memberikan kelancaran, pembuka rezeki kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada diri kita. Allah lah
yang memberikan kekayaan, ya Ghani, ya Hamid, memberikan kekayaan terhadap diri kita. Disandarkan kembali kepada Allah. Bukan rozaknya, bukan fatahnya, atau bukan karena wirid ghaninya yang bisa menjadikan rezeki kita lancar, kekayaan yang dapat diberikan kepada kita, bukan itunya, tapi Allah lah yang memberikan itu semua kepada diri kita melalui yaitu wirid-wirid zikir. Harus niat karena lillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terutama apabila kita diberikan oleh seseorang yaitu amalan-amalan, jangan serta-merta, ini yang ketiga, jangan serta-merta kita makan mentah-mentah. Wiritan iki engko awakmu rezekine lancar, wiritan iki engko gampang, digampangno urusanmu, wiritan iki engko ngalir terus deres rezekimu, akhirnya apa cepet ndang sugih. Lek kepingin utangmu lunas wiritan iki, jangan serta-merta kita menerima begitu saja untuk kita amalkan. Baik wiridnya, baik zikirnya, baik yang diucapkan, tapi niatnya itu yang bukan karena Allah, maka yang terjadi adalah datangnya khodam, jin yang mengelabui diri kita, yang dapat menyesatkan diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi kebanyakan kekeliruan dalam mengamalkan sesuatu, ya. Ayat yang dibaca, wirid yang dibaca, kalau hanya tujuannya duniawi, maka sudah saya pastikan yang datang bukan ridhonya Allah, tapi yang datang mendampingi diri kita adalah khodam yang berbentuk jin pendamping yang akan membawa kita dalam satu kesesatan yang begitu menyesatkan untuk diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh Allah, tidak akan saya perpanjang tentang wirid zikir ini, paling tidak sebagai edukasi, pembelajaran untuk diri kita, supaya lebih bisa menyaring segala amalan-amalan yang baik untuk diri kita itu apa? Tidak usah terlalu berlebihan, karena ketika kita berzikir wirid terlalu berlebihan, maka akan menjadi pikir kita, hati kita menjadi tidak akan menemukan ketenangan. Padahal tujuan kita wirid zikir sesuai apa di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya orang yang suka wirid zikir, maka menemukan satu ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa kita. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita wirid zikir kok emosional, tidak tenang jiwa kita, tidak tenang diri kita, maka tentu ada yang salah bagi diri kita ketika wirid atau zikir atau melakukan amalan-amalan yang kita amalkan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah sebagai pembelajaran untuk kita yang selama ini apabila kita pernah mengamalkan amalan yang tidak sesuai syariat Islam diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ayo kita tinggalkan, ayo kita letakkan, jangan sampai kita teruskan sehingga kita terjerumus kepada jurang kesesatan, lembah yang mana kita akhirnya lupa akan Allahnya, tetapi hanya ingat untuk apa? Mendatangkan satu khodam, jin pendamping untuk diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin ini saja dari saya sebagai pengetahuan kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga apa yang menjadi amalan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.